lagi bareng aku, Mira Octavia dan Aku Teresia di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Ya, malam hari ini tentunya teman-teman pasti udah lihat flyernya kita. Benar. Apa tema kita malam hari ini, Tere? Self love. Apa itu, Tere? Mencintai diri, asik. Wih, Gile. bicara tentang cinta, Tere pakarnya. Ya, Tere, kalau tentang mencintai diri, emangnya Tere udah mencintai diri? Sudah mencintai diri. Mencintai diri itu gimana sih, Tere? Kalau ditanya ke aku tentang mencintai diri ini lebih ke menghargai diriku dan memberikan apresiasi terhadap diriku sendiri, seperti itu loh. Contohnya? Misalkan nih Kak, untuk melakukan gimana ya Kak? Jadi Kak, contohnya itu kalau aku menghargai diriku gini, ada kebanyakan kasus yang berbicara tentang orang-orang nggak nerima dirinya karena ada kelemahan-kelemahannya seperti itu. Dan jujur, aku adalah orang yang termaksud dalam bagian itu dulu ketika aku. Oh dulu ya? Berarti sekarang nggak? Sekarang udah berubah lah kan Kak. Yeah. Dulu aku tuh hidup dengan membenci diriku karena aku selalu apaan sih Tere nggak bisa lakukan ini, nggak bisa lakukan itu. Aku selalu lakukan perbandingan terhadap orang-orang di sekitarku sehingga ya jadi pada akhirnya aku berpikir Tuhan kenapa sih aku lahir sebagai seorang Tere yang kayak gini. Jadi nyalakan diri. Sampai pada akhirnya aku bisa memahami mendapat yang namanya itu self love itu. Akhirnya aku bisa menerima diriku, ternyata di balik kekurangan yang aku punya itu aku punya kelebihan loh yang bisa aku tunjukkan kepada orang-orang di sekitarku seperti itu. Jadi kalau aku lakukan itu aku lebih Tere hebat nih kayak gitu Kak. Kalau berbicara tentang self love. Kan aku ada lihat nih di beberapa media sosial yang sempat viral juga di Korea tentunya. Pasti teman-teman yang hobi nonton Korea pasti mereka ngikutin berita yang ada di Korea. Kalau untuk anak-anak remaja usia 17 tahun gitu, 17 tahun mereka yang ulang tahun, di situ mereka dikadoin dengan operasi plastik. Ya, aku dengar informasi itu benar-benar. Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak ada yang salah sih dari operasi plastik. Menurutmu salah nggak operasi plastik? Nggak salah juga sih Kak. Nggak salah kan? Operasi Namanya plastik juga benar. orang berusaha untuk mempercantik diri. Iya, menunjukkan ke orang-orang bahwa bisa lebih baik seperti itu. Cuman kalau buat aku yang jadi salahnya itu ketika kamu lakuin operasi plastik dengan motivasi yang beda. Yes, setuju. Contohnya kayak gini, misalnya operasi plastik itu tuh beda-beda ya, maksudnya operasi plastik itu ada yang operasi plastik yang muka semua, operasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada juga yang hanya operasi plastik itu yang ke operasi kecil untuk kayak Bagian hidungnya dimancungin hidung. atau misalnya ada yang hidung karena kecelakaan kan ada yang hidungnya mereng gitu yang mereng dong bahasanya miring hidungnya miring guys, hidungnya miring. Jadi ada yang ketika orang melahirkan, bukan orang melahirkan, apa namanya orang dilahirkan. Lahir. Ya misalnya kayak aku tuh dari lahir hidungku tuh miring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, amit-amit lah ya. Tapi misalnya kayak gitu. Nah, jadi dia harus lakuin operasi plastik supaya enak dilihat, supaya kayak nafasnya itu kayak keluarnya lurus, nggak miring-miring gitu. Nah, kan gitu kalau hidungnya miring kan nafasnya juga miring-miring ya. Jadi ada yang kayak gitu. Kalau menurutku kayak operasi plastik yang kayak gitu untuk membuat diri kita lebih nyaman, lebih baik tuh nggak masalah sih sebenarnya. Cuman yang salah itu kalau ketika kita lakuin operasi plastik untuk kayak kepuasan diri sendiri untuk dapat pujian dari orang lain. Yes, mungkin kayak gitu yang salah ya. Iya benar Kak. Kalau menurut kamu gimana Tari? Atau kalau kamu dikasih kado ulang tahun operasi plastik kamu juga senang? Kan banyak orang yang pengen jadi Barbie. Enggak. Karena sekarang aku udah anggap diriku ya ini Tere loh, asik. Jadi Tere sudah baca Yesaya 43 ayat 4. Hidupmu berharga bagi Allah. Yes, benar. Oke, Tere lanjut. Lanjutkan Kak. Kalau tentang yang kayak perspektif yang Kakak bilang tadi itu aku setuju sih.
tergantung motivasi kita untuk melakukan operasi tersebut. Tapi beranjak dari kalau aku lebih mengenal ke self love ini lebih ke aku tahu kemampuanku seperti itu. Dan berbicara tentang kemampuan, menurutku kita nggak nggak cuma monoton tentang kemampuanku itu bisa main gitar atau kayak kebakat gitu, tapi kita bisa melihat kemampuan itu di bidang finansial juga sih Kak. Karena kalau melakukan operasi ini kan ya biayanya nggak main-main juga kan Kak. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya mau melakukan operasi itu untuk yang pertama tadi yang motivasinya untuk mempercantik diri supaya terlihat lebih baik lah di depan orang lain supaya apa kayak naik derajat seperti itu, cari-cari perhatian, Pujian. pujian seperti itu. Tapi karena dia nggak punya finansial yang cukup dan dia lakukan hal-hal yang beda kayak aku pernah dengar dengar cerita dari temanku kayak gini nih. Dia lakukan jadi apa bahasa ya maaf dengar teman-temanku cerita kayak gini. Dia jual diri karena ya kebutuhan hidup. Kutanya lagi kan, memang kebutuhan hidupmu apa sampai harus seperti itu? Aku mau mempercantik diriku, aku mau mengubah diriku. Jadi kayaknya itu adalah dari motivasinya udah salah, terus cara dia bukan mendapatkan sih, melakukan operasi itu, melakukan apa, mengubah dirinya itu juga udah salah. Itu yang menurutku menjadi kesalahan sih terhadap seseorang gitu loh Karena Kak. aku pikir media sosial tuh benar-benar berkembang pesat banget Yes. yang justru dengan ya positif plus minus lah ya. Dengan adanya media sosial orang jadi lebih bisa berbagi pengalaman hidup, memotivasi orang lain. Tapi justru kadang dengan media sosial juga membuat orang akhirnya pengen menjadi seperti orang lain Ya, yang jauh lebih baik dibanding dia tanpa melihat situasi dan kondisi dalam dirinya. Terkadang ada yang kayak gitu. Cuma nanti kita akan bahas tentang media sosial di part-part part berikutnya. berikutnya karena khusus part media sosial itu nanti kita akan bahas bagaimana sih perkembangan-perkembangan media sosial yang mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang yang tentunya bisa membuat anak muda menjadi maju ataupun bisa membuat anak muda menjadi mundur. Tapi kita akan bahas tentang self love dulu pada malam hari ini. Nah, bicara tentang self love, aku pikir-pikir kalau mungkin zaman dulu udah punya apa namanya teknologi yang jauh lebih canggih untuk bisa kayak operasi plastik kayak gitu, mungkin aku pikir Ayub di zaman itu juga dia akan operasi plastik kali ya. Benar Karena kalau kita lihat situasi. Ayub yang waktu itu dicobain oleh iblis ya dia dicobain oleh iblis lah ya. Ayub waktu itu kena borok di ujung kepala Kulit-kulitnya sampai ujung kakinya. Mungkin kalau pada saat itu pada saat itu sudah punya operasi plastik, mungkin Ayub juga akan melakukan hal ya, tersebut. tapi kayaknya karena Ayub percaya sama Tuhan dan dia berusaha untuk lebih mengandalkan Tuhan, bersyukur. Nah, balik lagi nih. Bagaimana cara kita menyikapi diri kita ketika kita diperhadapkan dengan fisik kita yang sekarang? Yes. Kalau misalnya kita bisa menerima diri kita apa adanya, makanya kenapa tema pada malam hari ini diangkat karena kita dulu pernah dalam posisi yang tidak bisa menerima diri. Contohnya, kayak aku dulu tuh masalah rambut lah ya. Kayak rambutku kan nggak lurus banget, nggak ikel juga, tengah-tengah lah. Pokoknya iya, Gelombang. terus ngembang nggak jelas gitu kan. Banyak dari kita atau khusus cewek kayak kalau udah rambutnya keriting pengennya lurus, rambutnya lurus pengennya keriting. Hal-hal yang kayak gitu tuh terkadang yang buat kita kayak melihat kita nggak bisa menerima diri kita apa adanya kayak gitu ya. Nah jadi tapi buat kami udah bertobat sekarang, kami udah bisa Udah lebih bisa bersyukur, terima, udah benar. lebih bersyukur gitu ya. Nah tapi buat aku sih untuk kita berusaha mempercantik diri, berusaha untuk berpenampilan baik itu it's okay, nggak masalah. Enggak masalah. Tapi selagi itu dalam batas yang wajar dan tidak merubah kondisi fisik yang awal. Maksudnya kayak kalau kita udah diciptakan dengan mata yang dua, nggak usah ditambah lagi jadi satu, jadi tiga, nggak usah. Ya kan mau ditambah di mana juga ya. Ya kalau kita punya alis yang ya kayak aku ini kan nggak ngebentuk banget, mau dibentuk sedikit dikikis ya oke lah. Tapi kalau akhirnya mau dibuat kayak disulam dan lain sebagainya, mungkin kayaknya kalau menurut aku ya, lebih baik nggak usah karena disulam tuh sakit banget. Lebih menyakiti Iya, diri ya sebenarnya kayak Kak. lebih nyakitin diri hanya untuk kepuasan sesaat, Benar. pujian dari orang-orang sesaat, kayaknya nggak worth it banget deh menurutku kayak gitu.
Tapi kan Kak, kalau misalkan kita berbicara tentang ini terima diri kalau memang udah kekurangan kalau memang itu udah kekurangan dari dalam diri kita, ya ya kita harus bersyukur kayak gitu. Mungkin gampang untuk kita sebagai orang-orang yang tanda kutip Punya fisik mengucapkan yang baik kali fisik ya. yang baik, gampang untuk bersyukur ini diriku loh. Tapi gimana Bagaimana dengan orang yang orang-orang di luar sana yang dalam tanda kutip terlahir dalam kondisi ya fisik yang enggak bisa dibilang enggak normal lah kayak gitu ya. Tapi aku termotivasi dengan Fanny Crosby. Tolong koreksi kalau salah ya, Fanny tapi Crosby, benar sih namanya kayaknya. Fanny Crosby, dia itu terlahir dari buta, terus kemudian dia menulis ribuan lagu ya. yang kemudian dipasarin dan kemudian lagu itu juga terkenal, terkhusus lagu-lagu rohani. Dan ketika dia punya uang yang banyak, Fanny Crosby itu ditawarin untuk dia melakukan operasi mata. Tapi dia bilang kayak gini, untuk apa aku operasi mata kalau ujung-ujungnya atau nantinya aku bakal meninggalkan Tuhan. Jadi lebih baik mataku buta tetapi aku punya waktu dan aku punya kesempatan untuk hidupku tetap lagi berkarya, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya buat aku ya, anak-anak muda itu kita terusan anak-anak muda, kita kan dilahirkan pasti punya tujuan toh. Yes. Setiap kita diciptakan punya dua mata, satu hidung dan lain sebagainya itu punya tujuan masing-masing. Kita punya rambut yang keriting, punya rambut yang lurus, pasti itu juga punya tujuannya Tuhan. Walaupun perkara rambut doang. Ya. Nah, balik lagi ke bagaimana cara kita buat menyikapinnya dan apa motivasi kita kalau kita melakukan hal demikian. Yes. Kalau untuk berpenampilan supaya orang lain bisa melihat kita sebagai pribadi yang rapi, misalnya kayak mempercantik diri kayak untuk merapikan, kayak misalkan nggak mungkin juga lah kalau rambut cowok kayak rambut cowok gitu kan. Kalau kata yang di podcastnya Boom itu bilang kalau kita harus menerima diri apa adanya, tapi nggak juga rambutnya dipanjangin, nggak gitu juga maksudnya. Sesuai konteks. Iya, nggak gitu juga ya. Jadi maksudnya tuh kayak nerima diri ya kayak untuk berpenampilan lebih baik, Ya benar. kita memperbaiki diri untuk kita lebih dipandang orang lebih rapi, lebih orang ngelihat kita tuh kayak lebih seneng, lebih punya ketertarikan. Itu mah nggak masalah buat aku sih, itu pandangan aku ya. Dan justru itu sebenarnya adalah ketika kita melakukan penghargaan terhadap diri kita ini kan Kak, kayak menjaga kebersihan, Ya. menjaga tatanan kita, itu justru adalah bentuk di mana kita sedang mencintai diri kita. Kita nggak ingin kalau orang lain lihat kita ilfil, ya apaan sih itu, kayak gitu loh Kak. Menurutku itu baik sih. Tapi kalau aku sih kurang setuju kalau yang sampai oplas ya. Iya. Kayak operasi plastik yang seluruh badan itu karena kayak aku ada lihat di beberapa media sosial mereka yang operasi plastik yang bener-bener pas dinikahin tuh bener-bener cantik kayak Barbie. Terus tiba-tiba anaknya karena ikut dengan gen mamanya yang awalnya, iya sebelumnya dengan badan yang gendut, dengan kulitnya yang hitam, tidak sesuai dong dengan apa yang dia nikahin gitu kan. Jadinya kayak muncul pertengkaran-pertengkaran baru dalam sebuah pernikahan kan jadinya kayak nggak bagus. Kayak lucu gitu ya. Kok mamanya cantik kayak Barbie, anaknya justru kayak gentong. Anak siapa? Gitu ya. Anak tetangga perlu dipertanyakan. Justru bingung. Nah, ternyata Bener-bener usut sih, punya Kak. usut, ternyata dia operasi plastik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wow. Luar biasa sih. Maksudnya usahanya sebegitu beratnya gitu ya. Aku nggak habis. Besar banget. Nanti kita akan coba cari. Aku pernah lihat soalnya foto-fotonya, di share foto-fotonya. Jadi itu benar-benar jadi viral banget. Nanti kita akan coba tampilin ke teman-teman kalau memang pas kita cari kita nemuin fotonya. Kita akan tampilin. Tapi ini benar-benar menarik banget teman-teman. Karena banyak anak-anak muda dan bahkan kami pun pernah mengalami hal demikian. Kami tidak bisa menerima diri dengan baik, tidak mencintai diri dengan baik dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk memperbaiki diri. Dan sebenarnya ada banyak sekali sih menurutku dampak-dampak kalau kita nggak bisa terima diri kita Kak. Contohnya itu kalau kita nggak bisa terima diri kita sendiri tuh kita bisa jatuh pada tahap itu yang namanya depresi karena selalu menyudutkan diri kita, selalu nganggap diri kita nggak bagus apa sehingga pada akhirnya kita depresi dan ada banyak sekali anak-anak, kalau misalkan kita lihat nih ada banyak sekali anak-anak muda yang memilih pada akhirnya untuk bunuh diri itu
menurutku karena mereka belum bisa mengenali diri mereka, belum bisa menerima diri mereka siapa sih sebenarnya Em, diri mereka. Kayak lebih ke ini kali Ter ya, memikirkan apa yang menjadi pandangan atau pendapat orang lain terhadap diri Yes, kita. benar sekali. Jadi kayak lebih musingin kalau ketika orang lain bilang, ih rambutmu kayaknya jelek banget deh, ih rambutmu kayaknya Benar-benar. ngembang banget, terus besoknya langsung dilurusin. Iya, Terus kayak mikir, kayak gini nih, kayak aku kan jerawatan nih, ih jerawatmu karena lagi ya ya. bersemi dia. Jadi, jerawatmu banyak banget deh, kayaknya udah kayak parutan kelapa mukamu kayak gitu-gitu kan. Biasanya orang kan kalau ngejek suka gitu kan. Itu yang buat kalau misalnya kita nggak bisa, bener-bener kita nggak bisa nerima diri itu yang buat kita benar-benar stres. Langsung benar ngurung Gimana caranya ya, diri. gimana caranya pasti kayak gitu kan, nyari-nyari cara. Dan kalau nggak nemu caranya, akhirnya membuat kita Benar sih insecure. Kak. Dan kalau kita mau terbuka lagi nih kan Kak, kita mau mengubah di kayak aku nih, aku punya pengalaman dulu aku memang benar-benar hidup dalam perkataan orang lain. Kalau misalkan orang lain bilang kayaknya si Tere ini kayak gini deh, kayak gini, aku pasti bakalan stres dan oh my God, aku seburuk itu. Pasti itu aku nggak akan bisa bayangkan bahwa ternyata aku punya sisi baik dalam diriku. Dan aku selalu ada dalam hal tersebut, larut-larut dalam kesedihan sampai pada titik aku jenuh dan aku mencoba tuh untuk sharing sama teman-temanku. Bilang, ternyata aku kayak gini ya, aku pokoknya ceritakan segala unek-unekku sama teman-temanku. Ternyata mereka bilang kayak gini Kak, kamu terlalu bodoh untuk mengasihani dirimu dengan hal-hal seperti itu. Padahal kayak ada temanku bilang gini, padahal aku secara pribadi iri lihatmu. Apa sih yang kau irikan sama aku? Aku nanya balik dong sama dia kan, kamu itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan ketika dia bilang kayak gitu dan aku sempat berpikir, apa iya ya? Jadi kayak aku coba untuk cross check diriku sendiri. Jadi di situ tuh mulai titik aku bisa terima diri, oh iya ya ternyata aku bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Jadi menurutku kalau kita mau untuk mencintai diri kita, kita juga harus coba untuk mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung kita, jangan jadi menjatuhkan kita. Pergaulan Yes, berpengaruh untuk kita menjadi mm-mm. bertumbuh ya. Benar Kak, karena ya nggak bisa dipungkiri sih Kak, kita itu setiap manusia kurasa pasti selalu memikirkan apa yang orang bilang, tapi kalau kita apa namanya, kalau kita setiap harinya mendapatkan penilaian-penilaian baik kan mungkin nggak akan jatuh dah ke hal-hal Tapi seperti itu. tidak bisa menutup kemungkinan kalau di sekitar kita juga ada orang-orang yang tidak suka dengan kita Yes, ataupun dia akan berkomentar yang negatif-negatif tentang diri kita, tapi balik lagi ke bagaimana caranya kita untuk merespon hal demikian. benar sekali. Yang pasti aku pikir kayak gini sih, lebih baik belajar untuk mencintai diri dengan apa adanya kita dan jadi diri sendiri itu akan jauh lebih nyaman dibanding kita harus terus pikirkan apa yang menjadi omongan orang, terus jadi sesuai dengan apa yang orang lain bicarakan, itu akan jauh lebih buat kita susah, buat kita Tersiksa, iya tersiksa, nyiksa diri sendiri akhirnya. benar. Kita Karena kayak kita kan selalu bandingin diri kita sama orang lain tuh. Kayak, ih orang lain tuh bulu matanya lentik banget ya, kayak gitu. Atau orang lain tuh punya alis mata tuh bagus banget ya, kok aku jadi enggak. kita Jadi kayak berusaha gitu kan. cari cara gimana ya supaya aku kayak gini gimana. Rupanya dengan kita Bener, seperti ini pun udah terlihat cantik, asik. bener banget. Nah terus menurut Tere nih, eh, closing statement dari Tere tentang self love. Closing statement. Apa ya Kak? Oke, kalau closing statement dari aku itu adalah jadi teman-teman untuk kalian dimanapun kalian berada, Udah kayak radio ya, ya, dimanapun Anda berada. ya dimanapun anda berada, apapun suasana hati Iya, anda iya, berada, iya. enggak serius-serius. Closing statement dari aku itu, jangan pernah menyesali hal yang buruk terjadi dalam dirimu, apakah itu kelemahanmu atau bagaimana. Tapi coba untuk menerima dirimu dengan lebih bersyukur. Teman-teman perbincangan kita udah sangat panjang banget dan pastinya teman-teman udah ngerti tentang self love karena kita udah cerita banyak banget Banyak malam ya. hari ini dekat teman-teman tentang bagaimana mencintai diri, bagaimana belajar untuk menerima diri dan kami juga belajar
melalui tema ini juga kami belajar untuk lebih lagi menerima diri, tapi yang paling penting adalah perlu digarisbawahi, jangan lupa untuk bersyukur akan apapun yang kita punya dan kita miliki saat ini. Karena aku pikir ketika kita bisa sampai pada titik kita belajar untuk bersyukur dan kita bisa bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan kasih kepadaku. Di saat titik itu juga kita belajar untuk menerima semua itu kita bisa terima walaupun orang lain bilang kamu jelek, kamu ini, kamu itu, tapi kalau kita udah bisa katakan Ini Tuhan cukup terima Tuhan. kasih dan Yes. kita udah bisa bilang bersyukur, pasti kita udah bisa lebih lagi menerima diri kita. Yes, Dan benar. yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri. Yang tahu apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, bagaimana cara kita mengupgrade, kuncinya hanya di diri kita sendiri. Mereka itu hanya sebagai orang lain yang berkomentar yang hanya bisa memberikan masukan, tetapi balik lagi ke diri kita bagaimana cara kita bisa menghadapi semuanya. Jadi jangan lupa untuk berpikir positif, jangan lupa untuk bersyukur, dan jangan lupa untuk berterima kasih dengan Tuhan untuk apapun yang sudah kamu miliki sampai malam hari Benar. ini. Oke, kita berdoa, minta dengan Berdoa. kasih Tere yang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk setiap waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, di sini kami bersama dengan teman-teman muda dimanapun berada boleh berbincang-bincang mengenai kami boleh menerima diri kami apa adanya. Tuhan ajar kami untuk semakin mengenal diri kami dan ajar kami untuk memahami bahwa diri kami berharga di mata Tuhan sehingga kami boleh bersyukur atas setiap apapun yang ada di dalam diri kami. Doa kami pada malam hari ini, biarlah sharing kami malam hari ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, bahkan boleh juga menjadi berkat atas hidup kami sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, sekali lagi hidupmu berharga bagi Allah, Yesaya 43 ayat 4, dan jangan lupa untuk bersyukur. Dan buat teman-teman, sobat muda yang merasa terpanggil, bukan merasa terpanggil sih, maksudnya punya panggilan dalam diri dan ingin menggenapi panggilan itu, Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer membuka penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022. Nanti kita akan tulis linknya di bawah sini dan jangan lupa hubungin kontak person yang ada di bawah sini juga. Dan apabila teman-teman punya pengalaman pribadi yang mau di-share bareng kami atau teman-teman punya kritik dan saran buat bincang orang-orang muda ke depannya untuk bisa lebih baik lagi, teman-teman jangan sungkan untuk menghubungi kami, saya Mira Octavia dan Saya Teresia di media sosial kami, nanti akan dicantumkan juga di bawah sini. Jadi kita rindu teman-teman juga yang setia menonton, teman-teman bisa kasih kritik dan saran, ataupun mungkin tema-tema yang apa sih yang menjadi perbincangan anak-anak muda zaman sekarang, yang lagi hangat, yang mau kita bahas pada sesi-sesinya bincang orang-orang muda, teman-teman bisa kasih tahu ke kami. Oke teman-teman, mungkin itu aja malam hari ini dan jangan lupa minggu depan saksikan, boom, Bincang Orang-Orang Muda. See you!